Apakah selesai syarat mati itu beriman? Tidak. Jadi syarat mati itu sebenarnya bukan beragama. Syarat mati itu beriman. Bagi saya, ya silahkan. Ya. Keyakinan Anda mau apapun bagi saya nggak penting. Yang penting iman. Mungkin dari sisi awam akan mengatakan kamu gila. Kamu aja nggak punya usaha, ngapain bantu usaha orang? Betul? Ini sisi awam, tapi sisi spiritual beda lagi. Sisi spiritualnya apa? Karena kamu membantu orang lain untuk membuka usahanya, maka suatu saat juga kamu akan punya usaha. Karena apa? Membantu orang lain bagi orang yang beriman adalah membuka jalan bagi dirinya sendiri. Makanya kalau Anda semuanya memberi, jangan lupa Anda tidak sedang membuka jalan orang lain, tapi Anda sedang memberi pada diri Anda sendiri. Kalau Anda memaafkan orang, Anda bukan memaafkan orang, Anda sedang membuka jalan untuk datangnya energi berkah bagi diri Anda. Jadi ada. Dan orang bisa ingat kepada Allah kalau sudah tahu dan kenal kepada Allah. Kalau belum tahu dan kenal, nggak bisa ingat. Nah kalau nggak bisa ingat, jelas bukan orang beriman. Paham ya? Paham? Nah pelan-pelan ngajinya supaya jujur. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Ayo acungkan tangan. Merasa dihaikan nggak? Merasa dihaikan nggak? Ya alhamdulillah. Kalau merasa syukur, kalau juga kita memang betul-betul orang yang beriman. Makanya orang beriman itu ada titik awalnya. Nabi Musa baru mengatakan saya beriman tepat ketika Allah sudah bertajalli di puncak kesadarannya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, pada saat Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya, saat itu Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku bertaubat kepadamu, inilah awal aku beriman. Jadi iman itu ada titik awalnya. Setuju? Hei. Apakah selesai syarat mati itu beriman? Tidak. Jadi syarat mati itu sebenarnya bukan beragama. Syarat mati itu beriman. Bagi saya, ya silahkan. Ya. Keyakinan Anda mau apapun bagi saya nggak penting. Yang penting iman. Gimana sih ukur iman yang paling gampang? Sederhana. Pernah dengar kan? Ada sungai di Swiss. Saking viralnya berita tentang itu, dan kita melihat sungai itu sampai dipakai untuk berenang, dan bersihnya kayak apa? Gitu? Nah, kan kita juga punya sungai. Di Bandung ada sungai, di Jakarta ada sungai, di Jambi ada sungai, di Palembang ada sungai, di Samarinda ada sungai, di mana yang nggak ada sungai? Semua punya sungai. Alhamdulillah, sungai kita semuanya kotor. Bedanya kan begitu. Nah, di dalam hadis dikatakan sesungguhnya kebersihan sebagian daripada iman. Mohon maaf, bagi saya siapapun yang bisa menjaga kebersihan, ya iman. Dia tinggal di pinggir sungai dan sungainya bersih, berarti yang tinggal di pinggir sungai itu iman. Bagi saya apapun keyakinannya nggak penting, yang penting sungai bersih, berarti iman. Kan an-nadhafatu minal iman. Nah ini tinggal di pinggir sungai, ngaku-ngaku beriman, setiap hari buang sampah ke sungai, gak iman. Jadi kalau ingin melihat orang itu beriman atau tidak, lihat saja bersih apa tidak. Cari rezekinya ternyata kotor, berarti rezekinya kotor, gak iman. Gak usah ditanya tahajudnya berapa rakaat, gak penting. Orang beriman itu kalau dia jalan ada ranting saja, dia singkirkan untuk keselamatan orang lain. Ini bukan ranting, bikin panggung di tengah jalan, parkir mobil seenaknya untuk kepentingan dirinya, jelas gak iman. Walaupun bikin panggung, gak tahu panggung buat apa, pokoknya panggung lah. Ranting saja harus disingkirkan, kan itu bahaya bagi orang lain. Lihat saya semuanya. Apakah di Arab saat itu ada ranting? Gak ada. Karena di Arab tidak ada pohon. Tapi kenapa Nabi bicara ranting? Ranting itu bahasa kita, bahasa nabinya apa saja hambatan yang kita ciptakan untuk menghambat orang lain. Jelas kita nggak punya iman. Kita demo di tengah jalan, kemudian kita sholat di tengah jalan karena sedang mendemokan sesuatu. Orang terkendala ekonominya karena demo kita. Patut dipertanyakan menurut saya, karena sudah menghambat jalan orang. Ada orang bilang pada saya, Pak, saya ini gak punya usaha, tapi saya alhamdulillah bisa membantu orang lain yang punya usaha. Mungkin dari sisi awam akan mengatakan kamu gila,
Kamu aja nggak punya usaha, ngapain bantu usaha orang? Betul? Ini sisi awam, tapi sisi spiritual beda lagi. Sisi spiritualnya apa? Karena kamu membantu orang lain untuk membuka usahanya, maka suatu saat juga kamu akan punya usaha. Karena apa? Membantu orang lain bagi orang yang beriman adalah membuka jalan bagi dirinya sendiri. Makanya kalau Anda semuanya memberi, jangan lupa Anda tidak sedang membuka jalan orang lain, tapi Anda sedang memberi pada diri Anda sendiri. Kalau Anda memaafkan orang, Anda bukan memaafkan orang, Anda sedang membuka jalan untuk datangnya energi berkah bagi diri Anda. Jadi adakah sesuatu yang dilakukan buat orang? Gak ada. Semua buat dirimu sendiri. Jadi kalau kita memberi, bukan memberi pada orang, sebenarnya kita memberi pada diri kita sendiri. Paham sampai sini? Paham sampai di sini? Baik, kita lanjut. Jadi syarat mati yang pertama adalah iman. Dan orang yang beriman ini jelas orang yang peduli pada orang lain. Karena kata Nabi, ciri iman itu seperti itu. Begitu dengar ada sahabat kita kecelakaan, langsung kita bersimpati dan membantu. Iman tuh. Dengar sahabat kita kecelakaan, anaknya kecelakaan, hare-hare. Tahu hare-hare? Bahasa Inggris itu. Anteng saja, tidak ada sedikit pun rasa simpati, boro-boro membantu, hanya mengucapkan saja, bersimpati, gak dilakukan. Ini menurut saya sih tidak masuk kategori iman. Makanya iman itu dilihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan orang lain, disitulah iman. Yang kedua syarat mati itu adalah takwa. Apa sih takwa itu? Berulang kali saya sampaikan bahwa takwa itu definisinya sangat unik di Quran. Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Takwa itu satu, mengambil janji. Yang kedua, mengangkat kesadarannya. Yang ketiga, ditunjukkan sesuatu oleh Allah di puncak kesadarannya. Yang keempat, ingat apa yang Allah tunjukkan. La'allakum tatakun, itulah takwa. Makanya salah satu cara untuk mencapai takwa adalah saum. Apa itu saum? Saum itu adalah berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Liso'imi farhatani farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Bukan makan candil, bukan makan kolak. Itu nggak ada hubungan dengan jumpa dengan Tuhan. Yang ada hubungan dengan jumpa dengan Tuhan adalah berbuka mata kolbu. Makanya orang beriman, kata Nabi, tasdikun bil qalbi, orang yang sudah terbuka mata kolbunya. Masih merem, belum iman. Ngaku boleh, nggak diaku. Nah yang ketiga syarat mati kata Allah adalah la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali sudah menjadi muslim. Nah muslim ini bukan sebutan bagi orang yang mengaku di depan Pak RT agamanya tertentu. Pak RT, saya mau bikin KTP. Enggak? Nami? Jubaidah? Tempat tanggal lahir? Pekerjaan? Agama? Suruh Pak RT? Islam Pak RT. Bukankah kita ngaku beragama tertentu itu di depan Pak RT? Betul? Makanya muslim itu dari kata dasar Islam. Islam itu artinya adalah merdeka. Islam itu artinya pasrah total kepada Allah. Jadi seorang muslim adalah orang yang sudah bisa pasrah total kepada Allah. Kumaha Allah. Makanya ciri muslim sederhana. Satu, tidak pernah mengeluh. Semua orang yang mengeluh sebetulnya keluhan itu tertanda bahwa dia tidak bisa menerima kenyataan. Dan tidak ada orang mengeluhkan yang dia ingin. Yang dia keluhkan pasti yang tidak dia ingin. Kenapa ibu sedih? Saya sedih. Kenapa? Suami saya kok baik banget. Pernah nggak ada yang mengeluh begitu? Pernah nggak? Semua yang kalian keluhkan adalah hal yang kalian tidak suka. Dan ketika kalian tidak suka sesuatu hal, sebetulnya pada dirimu masih ada kebencian. Protes itu juga indikator bahwa kita masih menyimpan kebencian. Protes tidak mungkin terhadap sesuatu yang kalian setuju. Selalu protes itu pada sesuatu yang kalian tidak setuju. Kenapa mau protes? Kenapa? Saya setuju sama pendapat pemerintah, maka saya mau protes. Protes setuju, nggak ada. Protes selalu berkaitan dengan yang dia tidak setuju. Betul nggak? Dan kapan kalian tidak setuju? Ketika sesuatu itu berbeda dengan yang kalian mau.
Dan selalu saja kalian ingin segala sesuatu seperti yang kalian mau. Itu memaksakan pendapat. Dan jelas dalam dirimu ada kebencian. Nah, ketika kita melekat pada kebencian, itulah yang namanya kegelapan. Makanya syarat mati menjadi 3. 1, jadi orang beriman. 2, ngejalanin takwa. Yang ketiga, jangan mati kecuali sudah pasrah total kepada Allah. Makanya ciri seorang muslim tentu saja tidak pernah ngajarin Allah supaya Allah ngikutin maunya dia. Justru dia ngajarin dirinya sendiri untuk tunduk patuh kepada kehendak Allah. Clear? Oke. Tanya sekarang, saya berhak gak mengaku muslim? Kalau yang kau lakukan setiap hari adalah ngatur-ngatur Allah supaya Allah ngikuti kahayang maneh, dan kalau Allah tidak ngikutin kahayang maneh, protes, mengeluh, gak layak Anda disebut muslim. Hasil akhirnya jika ucing. Kenapa dia masuk ke tubuh itu? Karena saat kematian itu dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Dia mengeluh, dia protes, dia keluhkan semua kebenciannya. Kesadaran terakhir saat dia mati menjadi kesadaran awal saat dia datang lagi ke semesta ini. Datang ke sini sudah beda casingnya, bukan casing yang dulu lagi. Itulah yang disebut dengan neraka. Oke, baik. Jadi siapa kalau itu muslim itu? Muslim itu adalah orang yang sudah membebaskan diri dari kemelekatan. Apa? Nah, manusia ini melekat cuma 2. Catat. Manusia ini melekat cuma 2. 1 melekat pada harta, 2 melekat pada diri. Nah, diri juga ada 2. 1 diri yang asli, 2 diri yang palsu. Yang berbahaya ketika dia melekat pada diri palsunya. Siapa diri palsu itu? Diri palsu itu adalah diri yang sedang dikendalikan oleh pikiran yang penuh dengan kegelapan. Dan minggu yang lalu sudah saya jelaskan, pikiran yang penuh dengan kegelapan itulah setan. Jadi setan bukan entitas yang di luar dirimu. Makanya setan selalu berbisik kepadamu. Yang dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar adalah kesadaranmu. Kesadaran dibisiki oleh pikiran yang tidak sadar. Saat mengikuti, berarti kamu mengikuti syaitan. Syaitan itu adalah pikiran yang tidak sadar. Paham sampai sini? Ulangi lagi. Jadi kemelekatan manusia itu cuma 2. 1 melekat pada harta, yang kedua melekat pada diri. Diri yang mana? Diri yang palsu, yang disebut dengan ego. Nah, ego ada 2. 1 yang bernama keserakahan, 2 yang bernama kebencian. Catat. Ego ada berapa? 1, 2. Nah, keserakahan dan ketamakan pasti terhadap segala sesuatu yang dia ingin. Betul nggak? Serakah itu pasti terhadap keberhasilan. Tidak mungkin serakah pada kegagalan. Serakah itu pada jabatan, tidak mungkin serakah pada turunnya jabatan, gak mungkin. Jadi keserakahan inilah sebetulnya penyakit yang membuat manusia menderita. Makanya lihat orang yang serakah, siap naik jabatan, tidak siap turun. Siap jadi bupati, stres ketika dia harus mengakhiri jabatannya. Itu yang disebut dengan post power syndrome. Makanya saat menjabat, luar biasa, Louis wae. Begitu selesai menjabat, langsung hurik. Hurik itu bahasa Inggris itu. Pikasieun. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa melepaskan diri dari kemelekatan? 1 pada harta, 2 pada ego. Nih. Melepaskan diri dari kemelekatan pada harta dan ego, itulah yang disebut dengan jihad. Apa artinya jihad? Jihad itu bukan menyerang orang pakai bom. Jihad itu bukan bunuh diri pakai bom kemudian menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Bukan. Jihad itu bahasa Arab, arti dalam bahasa Indonesia adalah kerja cerdas. Sekaligus juga kerja
cerdas, sekaligus juga kerja ikhlas. Jadi jihad itu sebetulnya sungguh-sungguh artinya. Sekarang pertanyaan saya, apakah para sahabat sungguh-sungguh ingin mengubah nasib? Jawab dulu. Apakah para sahabat sungguh-sungguh ingin mengubah nasib? Ya. Kalau sungguh-sungguh ingin mengubah nasib, ya mari. Sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh memprosesnya, sungguh-sungguh di dalam ikhtiarnya. Nah, sungguh-sungguh itulah yang disebut dengan jihad. Jadi jihad itu cuma dua. Satu dengan harta, dua dengan diri. Diri yang mana? Diri yang palsu. Melepaskan kemelekatan pada harta dan diri yang palsu, itulah jihad. Betul nggak? Kalau kita nggak sungguh-sungguh, sulit untuk mencapainya. Baik, sekarang saya tunjukkan dulu ayatnya supaya ngerti apa sih kata Quran. Saya akan tunjukkan pertama Quran surat Al-Baqarah dulu deh. Al-Baqarah dulu. Al-Baqarah ini agak panjang ya kajian kita. Mohon bersabar. Saya akan tunjukkan Al-Baqarah ayat 218 dulu deh. Oke, lihat sini semuanya. Innallazina amanu, sesungguhnya orang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin berubah. Jadi hajaru itu apa? Hijrah. Hijrah itu intisarinya berubah. Nah, kita selama ini mengartikan hijrah pindah. Betul, pindah dari kesadaran rendah kepada kesadaran tinggi, pindah dari kesadaran lama pada kesadaran baru, pindah dari kehidupan yang membuat kita selalu menderita pada kehidupan yang membuat kita penuh sukacita. Tahu sekarang? Tahu sekarang? Oke, itu hajaru, hijrah. Maka simbol hijrah itu adalah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu kampung, Madinah itu kota. Pindah dari kebodohan kepada kecerdasan. Pindah dari tempat yang gelap gulita kepada tempat yang terang benderang. Di tempat gelap kita sering salah persepsi. Di tempat terang karena jelas kelihatan tidak mungkin salah lagi. Nah, di Quran dikatakan sesungguhnya orang yang beriman, siapa itu? Wallazina hajaru, yaitu orang yang mau berubah. Jadi orang beriman itu kata Quran selalu dinamis dan ingin berubah. Minum dulu ya. Baik. Innallazina amanu walladzina hajaru wajahadu, dan sungguh-sungguh ingin berubahnya fisabilillah, di jalan Allah. Sabil itu jalan besar. Kalau jalan kecil namanya torik. Jadi torik itu jalan kecil. Makanya kalau kalian tinggal di gang sempit di Mekah, ada jalan tuh ngalangin jalan, kata polisi torik. Nah, maksudnya awas, jalan batur. Tong cicing didinya ngahalangan. Makanya karena mereka tidak bisa pakai bahasa seperti saya, cukup mereka torik. Ada juga yang sombong, wah katanya, polisi itu tahu kalau saya ahli torikot, cek saha. Mana yang ngahalangan jalan batur. Makanya jalan kecil disebutnya torik, jalan besar disebutnya sabil. Jadi berjalan menuju Allah itu harus pakai jalan besar, jalan bebas hambatan. Terus terang? Sudah tahu? Jalan besar yang diajarkan oleh Quran namanya jalan Shiratal Mustaqim. Dan Shiratal Mustaqim adalah jalannya orang yang diberi nikmat. Nikmat terbesar adalah jumpa dengan Allah. Maka siapa yang sudah tahu cara untuk meniti ke dalam diri, untuk berjumpa dengan jati dirinya, dia sudah ketemu dengan sabilillah. Itu jalan besar, bebas hambatan. Nanya, makanya kata Allah sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang ingin berubah dan sungguh-sungguh ingin berubahnya, maka dia akan berada di jalan besar menuju Allah. Paham? Oke, pertanyaan saya, sungguh-sungguh ingin berubah? Oke, sekarang saya lanjutkan. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Sekarang saya tunjukkan dulu ya Quran surat lain. Kita lihat Quran surat An-Nisa dulu. An-Nisa ya, maaf. An-Nisa, oke. Ayat baik. Nah, An-Nisa ayat berapa nih? Ayat 95. Baik, saya tidak akan bacakan semuanya karena waktu kita terbatas.
Di sini dikatakan ya, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid dorori wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Disinilah dijelaskan bahwa ciri orang yang berjihad di jalan Allah itu dua. Satu, melepaskan kemelekatan pada harta. Dua, melepaskan kemelekatan pada diri palsu yang bernama ego. Berarti melepaskan pada apa? Keserakahan pada yang dia ingin, dan melepaskan kebencian pada yang dia tidak ingin. Sudah bisa begitu? Sudah bisa begitu? Sudah bisa belum? Nah, selama ini tidak jelas jihad itu apa. Sungguh-sungguh dalam hal apa? Sungguh-sungguh kamu melepaskan pada harta dan diri. Apa diri itu? Diri itu adalah dua. Diri yang dimaksud di sini adalah ego, diri palsu. Satu, lepaskan dirimu dari keserakahan pada yang kamu ingin. Yang kedua, lepaskan dirimu pada kebencian dari yang kamu tidak ingin. Itulah yang paling berat. Jadi sangat masuk akal kalau itu